paradigma birokrasi dan reformasi. Paradigma dan public management non-ortodoksi administrasi negara. Pengertiannya yaitu merupakan upaya pencarian dari para ahli administrasi negara terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi pemerintah di berbagai negara maju maupun negara yang sedang berkembang sebagai dampak dari berbagai krisis yang melanda negara-negara yang bersangkutan. Tujuannya yaitu sebagai kerangka strategi dan kebijakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepemerintahan yang lebih baik. Yang melaksanakannya akan berbeda formula dan instrumentasi dari satu negara ke negara lain sesuatu dengan tingkatan krisis atau permasalahan strategi yang dihadapi. Dan implikasi bagi reformasi birokrasi di Indonesia. Fenomena reformasi sistem administrasi negara dalam arti yang sangat luas dan mencakup segala segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maupun dalam arti yang sempit, yaitu semata-mata reformasi birokrasi dalam ruang lingkup kelembagaan eksekutif, pemerintahan negara maupun pemerintahan daerah di Indonesia. Dewasa ini secara paradigmatis dan metodologis dapat dikatakan jauh berbeda dibandingkan dengan berbagai kebijakan dan program reformasi administrasi negara di masa Orde Lama dan Orde Baru. Patologi birokrasi dan birokrasi profesional. Definisi patologi birokrasi. Patologi pada umumnya lebih dikenal di dunia medis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Patologi birokrasi merupakan penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomi, sosial, kultural, dan teknologi. Faktor-faktor penyebab patologi birokrasi. 1. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab. 2. Pembengkakan birokrasi. 3. Rendahnya akuntabilitas. 4. Korupsi dan nepotisme. 5. Ketergantungan pada aturan yang kaku. Definisi birokrasi profesional. Definisi birokrasi profesional. Birokrasi profesional mengacu pada sistem administrasi yang didasarkan pada keahlian, kompetensi, dan integritas para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi. Prinsip-prinsip birokrasi, yaitu penugasan berdasarkan kompetensi, netralitas politik, keadilan dan integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Yaktafiani sebagai pemateri untuk materi ketiga, yakni manajemen budaya birokrasi. Manajemen budaya birokrasi melibatkan praktik-praktik dan pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan membentuk budaya dalam organisasi birokrasi. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku dan tindakan individu dalam lingkungan birokrasi. Fungsi dari manajemen budaya birokrasi meliputi 1. Membentuk identitas organisasi. 2. Membangun kesatuan dan kohesi. 3. Mempromosikan efisiensi dan efektivitas. 4. Meningkatkan adaptabilitas. Tujuan dari manajemen budaya birokrasi meliputi 1. Membentuk budaya organisasi yang sesuai. 2. Meningkatkan kinerja individu dan tim. 3. Meningkatkan kepuasan karyawan. 4. Meningkatkan reputasi organisasi. Secara keseluruhan, manajemen budaya birokrasi berperan penting dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan norma-norma dalam organisasi birokrasi. Dengan mengelola budaya dengan baik, organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal, membangun hubungan yang baik dengan karyawan, dan memperkuat reputasi mereka di mata masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birokrasi dan politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara. Penyelenggara administrasi negara, politik pemerintah, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Hubungan antara budaya dan politik dalam birokrasi bersifat saling mempengaruhi dan kompleks. Budaya dalam birokrasi dapat mempengaruhi politik yang terjadi di dalamnya. Budaya organisasi yang kuat dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota birokrasi dapat membentuk norma dan aturan main dalam politik birokrasi.
Faktor-faktor yang membentuk budaya dalam birokrasi menurut Syukur Abdullah. Budaya birokrasi dipengaruhi 3 hal yang berkaitan dengan budaya politik di Indonesia, yaitu 1. Pengaruh institusi politik seperti kebijakan publikat, regulasi pemerintah dapat mempengaruhi budaya birokrasi. Kedua, budaya politik elit seperti nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang dianut oleh para elit politik. Ketiga, pengaruh nilai-nilai, sikap, dan perilaku aparat birokrasi jika terdapat nilai-nilai seperti profesionalisme, pelayanan publik yang baik, dan integritas, maka budaya birokrasi cenderung lebih efisien dan berkualitas. Politik dalam birokrasi merujuk pada interaksi kekuasaan, pengaruh, dan persaingan antara individu atau kelompok di dalam birokrasi. Politik dalam birokrasi bisa menjadi positif atau negatif tergantung pada bagaimana pengaruh dan kekuasaan digunakan. Adapun contoh politik sehat dalam birokrasi yaitu melibatkan kompetisi yang sehat antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi, mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antara anggota birokrasi. Adapun contoh politik tidak sehat dalam birokrasi yaitu nepotisme, korupsi, konflik dan kecurangan, kurang transparansi dan akuntabilitas. Mentalitas, privatisasi, dan politik birokrasi. Mentalitas merujuk pada pola pikir, sikap, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam suatu masyarakat, ini mencerminkan cara pandang terhadap dunia. Mentalitas birokrasi dapat menghambat kinerja birokrasi. Privatisasi adalah suatu bentuk diskriminasi yang terjadi dalam birokrasi, di mana seseorang diberikan perlakuan khusus atau diuntungkan karena faktor-faktor tertentu seperti hubungan keluarga, persahabatan, dan keuntungan politik. Politik birokrasi adalah praktik-praktik politik yang terjadi dalam birokrasi seperti pencalonan jabatan berdasarkan kepentingan politik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mentalitas, privatisasi, dan politik birokrasi yaitu 1. Sikap dan perilaku atasan. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, pola pikir dan budaya kerja. Yang keempat, sistem manajemen SDM. Yang kelima, faktor politik. Dan yang keenam, faktor budaya organisasi. Adapun dampak dari mentalitas, privatisasi, dan politik birokrasi, yaitu menurunnya kualitas pelayanan publik karena kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik. Cara mengatasi dampak tersebut yaitu diperlukan reformasi birokrasi yang komprehensif dan konsisten. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.